Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ismi Mardatilla dari mahasiswa Stikas Karya Kesehatan Program S1 Gizi. Jadi langsung saja untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan mempresentasikan apa itu gizi tenaga kerja. Oke, jadi yang pertama itu tenaga kerja gizi. Tenaga kerja gizi itu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa yang baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Penduduk yang tercatat sebagai tenaga kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun dan lebih. Tenaga kerja yang produktif, sehat, dan berkualitas sangat dibutuhkan perusahaan dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat. Pencapaian kesehatan di lingkungan kerja sudah menjadi suatu kebutuhan. Tingkat kesehatan dan produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya itu isi tenaga kerja. Ini menurut Sumardiana 2007. Masalah sering terjadi di gizi tenaga kerja yaitu kurangnya nilai gizi pada makanan yang dikonsumsi tenaga kerja sehari-hari. Nah, itu akan mengakibatkan buruk terhadap tubuh, seperti pertahanan tubuh terhadap penyakit menurun, kemampuan fisik kurang, berat badan menurun, muka pucat, kurang bersemangat, kurang motivasi, serta bereaksi lamban, apatis, dan lain sebagainya. Dan apabila gizi selama bekerja tercukupi, maka dapat menurunkan kelelahan dan meningkatkan kapasitas kerja. Gizi salah atau malnutrition atau gizi kurang dapat didefinisikan sebagai keadaan sakit atau penyakit yang disebabkan oleh kekurangan relatif atau mutlak dan kelebihan satu atau lebih zat tekanan esensial yang berguna dalam tubuh manusia. Terus menurut bentuknya itu gizi salah diklasifikasikan oleh beberapa DKK sebagai berikut. Yang pertama itu karena faktor ekonomi. Dalam faktor mempengaruhi gizi tenaga kerja, yang pertama itu faktor ekonomi. Biasa kan itu banyak yang kekurangan gizi karena faktor ekonomi yang tendian, terus faktor pengetahuan tentang gizi yang dimana kurangnya pengetahuan seseorang tentang gizi sehingga mempengaruhi kesehatannya. Terus faktor prasangka buruk terhadap makanan tertentu, faktor fadasma yaitu kesukaan yang berlebihan terhadap jenis makanan tertentu. Misalnya kayak terlalu suka makanan jadi itu terus makan, tidak mau makan yang lain. Terus faktor-faktor lingkungan kerja, dengan terakhir itu faktor kesejahteraan. Jadi kalau orang sejahtera itu insya Allah gizinya tuh bagus. Terus ada macam unsur gizi dalam makanan yang dibentuk manusia, sedangkan fungsi unsur gizi dalam bentuk manusia itu antara lain. Yang pertama itu makanan pemberi kalori terdiri dari unsur gizi seperti karbo, lemak, dan protein. Ini makro, gizi makro. Terus perkembangan terdiri dari unsur gizi, protein, lemak, mineral, dan air. Adapun pengatur terdiri dari unsur gizi yaitu yang terdiri dari protein, mineral, air, dan vitamin. Oke, selanjutnya itu jumlah minimal yang harus dikonsumsi dari masing-masing zat gizi. Antaranya itu karbohidrat 50-90 gram per hari, protein 0,8 kg BB per hari, terus mineral terbagi menjadi dua macam, yaitu makronutrien yang lebih besar dari 0,005% berat badan. Contohnya itu kayak kalsium, klorida, terus magnesium, kalium, sulfur, dan natrium. Adapun mikronutrien itu contohnya itu kayak arsen, nikel, zen, silikon, yodium, bromide, dan bismut. Oke, dalam menyusun menu makanan perlu diingat dan diperhatikan masalah menu seimbangi untuk perorangan atau untuk kelompok, sehingga komposisinya itu lemak itu 20% dari total kalori, protein itu 10% sampai 15% dari total kalori, sedang karbohidrat itu 65% sampai 70% dari total kalori. Oke, jadi kesimpulannya itu gizi para tenaga kerja sebagai salah satu aspek
kesehatan kerja yang mempunyai peran penting, baik bagi kesejahteraan maupun dalam rangka meningkatkan disiplin dan produktivitas. Maka perlu mendapatkan asupan gizi yang cukup dan sesuai dengan jenis atau beban pekerjaan yang dilakukannya. Oke, mungkin hanya ini presentasi yang saya dapat bawakan. Adapun kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah dan adapun kekurangannya dari saya sendiri. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.